Di dunia yang penuh dengan kebiasaan dan rutinitas, terdapat kekuatan yang membentuk setiap langkah kita. Ini disebut habitate, sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Pierre Bourdieu. Habitats adalah lingkungan fisik dan sosial, tempat kita hidup dan belajar, yang membentuk pola perilaku, nilai-nilai, dan pengetahuan dari interaksi sosial. By the way, hari ini matkul apa sih? Sosiologi agama. Sosiologi agama. Mulainya jam berapa? Jam 11, bentar lagi mulai. Wah, ini bentar lagi udah mulai. Yuk langsung masuk aja yuk. Oke teman-teman, tadi kita telah membahas teori Pierre Bourdieu. Jika kita ringkas teorinya, yakni ada 3 macam. Habitus, arena, dan modal. Habitus adalah struktur mental atau kognitif yang digunakan aktor untuk menghadapi kehidupan sosialnya. Lalu arena, sepotong kecil dunia sosial. Dan yang terakhir modal, aset yang dimiliki individu dalam lingkungan sosialnya. Silahkan kalian analisis konsep teori Pierre Bourdieu di lingkungan kampus. Oke teman-teman, kita tadi udah dapat materi, tugas sama dosennya. Bahwasanya kita disuruh menganalisis teori tentang habitus, arena, dan modal dari teori Pierre Bourdieu. Nah, sekarang kita bagi tugas saja ya. Kan ada 3 nih, arena, habitus, sama modal. Siapa yang mau arena di sini? Yang mau membahas arena, meneliti tentang arena teori Pierre Bourdieu. Kamu aja ya. Oke, kamu arena, terus aku nanti habitus, terus kamu modal. Gitu ya. Nah, oke. Nanti kita kerjakan masing-masing. Kita udah dijatah masing-masing, jadi nanti dikerjakan masing-masing, kita kumpulin jadi satu setelah selesai semuanya. Oke? Kami telah mewawancarai salah satu mahasiswa untuk menjelaskan cara sosial dan mental dalam arena. Perkenalkan, nama saya Suri Samsudin, salah satu mahasiswa di UIN Purwokerto, Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah. Terus kenapa saya memilih untuk menjadi mahasiswa UIN? Karena ada beberapa faktor. Yang utamanya itu karena dulu saya selama menjadi santri itu diarahkan oleh guru saya untuk berkuliah di UIN seperti itu. Terus kalau kesah saya selama menjadi mahasiswa itu yang pertama, ketika pembelajaran bersama teman-teman ataupun dosen, itu seringkali saya itu tidak mengerti apa yang disampaikan materi oleh dosen, sehingga saya teman-teman harus mengulasnya di belakang. Terus kendala yang kedua itu ketidakkondusifan ketika proses pembelajaran. Karena apa? Dalam satu kelas saya itu sering digabung oleh kelas yang lain. Jadi kelasnya itu menjadi ramai dan tidak kondusif. Terus upaya saya menjadi mahasiswa untuk mengatasi masalah-masalah tersebut itu yang pertama, untuk masalah yang tidak memahami suatu materi, itu saya harus mengulas kembali bersama teman-teman yang paham ataupun tanya langsung kepada dosen ketika itu. Terus untuk upaya yang kedua tentang masalah ketidakkondusifan saat pembelajaran, itu berarti saya harus menyampaikan kepada dosen bahwasanya ketika pembelajaran kelas kami untuk tidak digabung. Sekian, terima kasih. Kemarin arena adalah sepotong dunia kecil. Berarti arenanya adalah kampus yang berisi para mahasiswa dan dosen untuk berinteraksi. Oke, catat.
harus menganalisis apa ya tentang modal menurut teori Pierre Bourdieu? Pikir nanti. Wah, ada yang nggak beruntung. Mas, boleh ditawarkan? Mas punya relasi teman berapa? 6.000 lebih kayaknya. Bagaimana Anda bisa menarik teman sebanyak itu? Soalnya saya banyak ikut koordinasi di kampus, jadi relasi saya banyak. Kenapa teman-teman Anda mau berteman dengan Anda? Saya juga kurang tahu ya, saya asal teman berteman, terus saya langsung minta nomor WA-nya. Apa sih keuntungan kamu memiliki karakter seperti itu? Saya jadi mudah orang yang tidak dikenal dan tidak ada kata malu, dan saya bisa nembusi dosen dengan tugas saya. Apakah itu bisa mengganggu kegiatan belajar Anda? Jujur aja saya merasa kelelahan, ya mau gimana lagi. Hanya itu aku bisa mengenal lebih banyak teman dan mengembangkan potensi diri. Oke, terima kasih. Mas. Oke, sama-sama. Mbak boleh minta waktunya sebentar buat pembahasan? Iya, boleh. Kalau boleh tahu berapa banyak teman kamu yang ada di dalam sini? Kurang lebihnya sih ada 5.000. Kenapa bisa sebanyak itu? Bagaimana teman kamu bisa mengenal? Aku sih punya banyak uang. Aku bisa mengajak orang yang tidak dikenal untuk makan bersama dan berkenalan. Kemudian aku juga bisa berbagi sama orang yang sedang mengalami kesusahan. Jadi menurutmu apakah modal ekonomi itu penting untuk dimiliki seorang di sebuah kampus? Saya rasa sih gitu. Dengan saya memiliki uang banyak, saya tidak segan-segan untuk mengeluarkan uang tersebut dalam hal apapun. Contohnya untuk saya nongkrong sama teman saya dan untuk organisasi. Apakah Anda merasa ketika Anda memiliki banyak uang dapat menyelesaikan Anda? Kadang-kadang sih saya lupa waktu dan memilih untuk jalan-jalan untuk menghabiskan uang. Untuk tugas kampus, saya lebih memilih untuk menyerahkan tugas tersebut kepada teman saya atau joki lah, nanti saya yang menjadi seperti itu. Apakah ada kelebihan ketika memiliki uang dalam lingkup belajar? Jelas ada dong. Saya bisa bimbel untuk menambah wawasan di luar, kemudian studi banding dengan kampus lain dan lain-lain sebagainya. Oke, terima kasih. Sama. Gimana kabarnya kalian semua? Wah, kebetulan ada mbaknya, boleh kita wawancara nggak? Boleh, Mbak. Tadi Putri punya temen 5.000 loh. Kamu punya temen berapa? Aku sih kurang tahu ya, soalnya katanya banyak yang kenal aku, tapi aku nggak kenal. Kenapa bisa begitu? Dia itu Ning loh. Iya, jadi banyak yang kenal aku karena aku anaknya pengasuh pondok pesantren. Kira-kira kelebihan dan kekurangannya apa ketika Mbak memiliki hotel seperti itu? Kelebihannya, jadi aku dikenal banyak orang. Terus kalau aku membutuhkan bantuan, banyak yang membantu aku. Semua orang jadi care sama aku. Juga mudah dikenal sama para dosen. Kalau kekurangannya, itu ketika aku melakukan kesalahan sekecil apapun itu, nanti masalahnya pasti akan besar dan melebar, yang nanti ujung-ujungnya bapak aku yang terkena dan mereka menyindir kita aku sebagai Ning. Jadi ya aku rasa lumayan berat untuk menjalankannya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih aku untuk seluruh
kayak ada yang kurang ya. Oke, saya dari editor akan menunjukkan kepada kalian modal kultural. Saya sekarang bersama abang siapa ini bang? Ya, bersama Arya Ade Permana. Oh iya. Sekarang apa yang sedang dilakukan kebiasaannya? Kebiasaan yang saya lakukan yaitu mencari ilmu di perguruan tinggi, yaitu kuliah di Universitas Purwokerto dan mondok mengaji di Pondok Pesantren Darul Abdur. Kalau boleh tahu nih, pas PBAK itu awal kenal berapa teman mas? Awalnya nggak kenal, lalu Iya. perkenalan, akhirnya mendapat sekitar ada 7 orang. 7 orang. Itu cara masnya gimana untuk berkenalan? Cara saya berkenalan yaitu pertama menyapa dulu dengan mereka karena sama-sama orang baru, jadi saya menyapa terlebih dahulu, kemudian bersalaman lalu sering memperkenalkan diri satu sama lain, lalu terus mengajak bicara mereka sebagaimana mereka mesti membuat nyaman mereka dengan kita. Oke. Masnya kalau berkenalan malu apa enggak? Awalnya malu-malu, tapi kalau nggak dilakuin jadi nggak kenal teman. Akhirnya saya berkenalan lebih dahulu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Bagaimana Anda kok bisa terlatih public speaking berkenalan sehingga tidak malu untuk mengenal orang lain? Yang pertama yaitu melatih percaya diri kepada kita, yaitu dengan sering berbicara di depan orang banyak ataupun di depan ketika sedang melakukan pembelajaran, baik itu di presentasi, di rapat-rapat ataupun di semua di kegiatan-kegiatan itu, dan sering berkomunikasi dengan teman agar bisa membangun feel komunikasi dengan teman. Oke, berarti masnya ekstrovert ya, bisa aktif di dunia luar. Ya, insya Allah. Oke, terima kasih Mas Arya. Sama-sama. Jadilah orang yang bermodal dan bermoral. Jadilah orang yang bermodal dan bermoral. Jadilah orang yang bermodal